Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Aprilia dengan NPM 2210105770, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membahas materi tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikuti asas-asas tertentu agar aturan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang jelas, adil, dan dapat diimplementasikan. Asas-asas tersebut diatur untuk memastikan peraturan yang dibuat tidak hanya sesuai secara legal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Namun, memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada peraturan lain seperti peraturan pemerintahan atau peraturan daerah. Pembentukan undang-undang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan lembaga terkait lainnya. Asas-asas peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan pedoman penting dalam pembentukan dan penerapan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, asas dalam pembentukan peraturan dan asas dalam materi muatan peraturan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, asas kejelasan tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan menjadi dasar dan arah dalam pelaksanaan aturan tersebut. Hal ini memastikan bahwa undang-undang tidak dibuat secara asal, tetapi berdasarkan kebutuhan yang nyata. Yang kedua, asas kelembagaan dan organ pembentukan yang tepat. Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk menghindari konflik hukum dan memastikan bahwa peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki lembaga yang berwenang untuk mengeluarkannya. Yang ketiga, asas kesesuaian antar jenis dan materi muatan. Asas ini menekankan bahwa jenis peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan materi yang diatur. Misalnya, aturan yang mengatur hak asasi manusia sebaiknya disusun dalam bentuk undang-undang, bukan hanya sekedar dalam bentuk peraturan pemerintah. Yang keempat, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini memiliki prinsip yang menyatakan bahwa peraturan yang dibuat harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah, serta mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kelima, asas kejelasan rumusan. Peraturan perundang-undangan harus disusun dengan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Yang keenam, asas keterbukaan. Asas ini memiliki proses pembentukan peraturan harus terbuka bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau kritik terhadap peraturan tersebut. Transparansi ini penting agar peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, asas dapat dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan efektivitas pelaksanaannya dalam masyarakat. Artinya, peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dari segi teknis maupun sumber daya yang tersedia. Yang kedua, asas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas penting, antara lain yang pertama, pengayoman, melindungi hak masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan, yaitu memperkuat identitas nasional. Yang keempat, kekeluargaan, yaitu mendorong musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, kenusantaraan, yaitu memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menghargai keragaman budaya dan agama. Yang ketujuh, keadilan,
yaitu menjamin keadilan bagi semua warga negara. Yang kedelapan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang. Yang kesembilan, ketertiban dan kepastian hukum, yaitu menciptakan ketertiban melalui kepastian hukum. Dan yang terakhir, yang ke-10, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta negara. Asas-asas peraturan perundang-undangan atau asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan nilai yang dijadikan pedoman dalam penuangan norma atau isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan yang diinginkan, dengan menggunakan metode yang tepat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, asas-asas hukum yang secara khusus dapat diterapkan juga kepada pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain yaitu asas lex specialis derogat legi generali atau undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Yang kedua, asas lex posteriori derogat legi priori atau undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sesudahnya mengenyampingkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebelumnya. Yang ketiga, asas lex superiori derogat legi inferiori atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.